warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para ustaz, para alim, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Ghazali, Jalan Depo, Kucing, Sarawak, yang juga saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pertama kali saya boleh bersilaturahmi dengan tuan-tuan sekalian. Kita berjumpa di tempat yang penuh berkah ini. Macam masjidnya macam masjid baru ini. Mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi pertanda kita besok berkumpul di akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Maksudnya apa? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam adalah umat terbaik, umat paling mulia, umat paling utama. Nah, yang dimaksud umatnya Rasulullah ini umat terbaik, umat paling mulia, umat paling utama, itu dibandingkan siapa? Maksudnya dibandingkan umat-umat para nabi yang terdahulu yang masih lurus berjalan di atas ajaran tauhid dan sama-sama calon penghuni surga. Jadi umatnya Rasulullah SAW lebih utama, lebih mulia daripada umatnya Nabiullah Adam alaihissalam, lebih utama daripada umatnya Nabi Idris, daripada umatnya Nabi Nuh, daripada umatnya Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Mengapa umatnya Rasulullah lebih mulia, lebih utama? Apakah karena paling lama beribadah kepada Allah, atau karena paling banyak beramal soleh semacam bersedekah? Bukan karena itu. Kalau ukuran lebih utama, lebih baik itu diukur dengan paling lama beribadah, paling banyak beramal soleh, umatnya Rasulullah SAW pasti kalah dengan umat para nabi terdahulu. Mengapa umat para nabi terdahulu usianya panjang-panjang, orangnya besar-besar, kuat-kuat? Misalnya umatnya Nabi Adam. Umatnya Nabi Adam rata-rata usianya di atas 1000 tahun. 1200, 1500, 1700, 2000, 2500.
usianya panjang-panjang, orangnya besar-besar. Umatnya Nabi Adam ini tingginya rata-rata 30 meter. Masjid Al-Ghazali ini tak sampai 20 macam. Sampai di Kuba tak sampai 20. Umatnya Nabi Adam itu tingginya 30 meter, besarnya 3,5 meter. Jadi orangnya kuat-kuat, usianya panjang-panjang, ibadahnya lama, amalnya banyak. Lalu pada masa Nabi berikutnya dikurangi oleh Allah. Manusia ini usianya semakin pendek, orangnya makin kecil. Masa Nabi berikutnya kurang lagi, terus kurang lagi, sampai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam usianya berapa? 63 tahun. Karena Nabi kita ini umurnya usianya 63 tahun, maka umatnya juga macam gitu, kurang lebih atau kurang daripada 63. Baginda Rasulullah SAW bersabda, di kulli syai'in hasad, apa saja itu ada masa tuainya, ada masa panen. Saudara tanam jagung, nanti dapat berapa bulan dituai. Tanam semangka dituai, tanam jeruk dituai, ternak ayam dituai. Apa saja ada masa tuainya. Wa hasadu ummati bainas sittin was sab'in, masa-masa tuai umatku antara 60 dan 70 tahun. Kita ini kalau dah masuk usia 60 harus siap-siap. Mengapa dah masuk masa tuai? Tinggal menunggu waktu kapan malaikat Israel itu datang. Kalau dah lewat 70 tahun belum dituai, berarti dapat bonus. Mungkin 71, 75, 80, 85, 90, 95, tapi tak sampai 200. Ya mungkin 100 lah, atau 100 berapa. Ini umat Islam ya. Kemudian secara fisikal umat Islam ini juga kecil. Apalagi orang Indonesia, orang Malaysia, orang Melayu, pendek-pendek. Tak macam orang Eropa, orang Afrika, ya orang Turki, pendek-pendek. Nah, walaupun begitu, umatnya Rasulullah lebih mulia, lebih utama daripada umat para nabi terdahulu. Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan, kalian ini penyempurna 70 golongan. Jadi umat-umat para nabi sejak masa Nabi Adam itu 70. Kamu ini penyempurna. Penyempurna, makanan itu kalau penyempurna, kalau penutup, itu namanya disebut cuci mulut. Makanan kalau cuci mulut biasanya paling sedap, manis, biasanya macam itu. Sedap, manis rasanya. Nah, umatnya Rasulullah SAW karena penutup, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Kamu ini adalah yang paling baik dan yang paling mulia di hadapan Allah azza wa jalla. Ini umatnya Rasulullah SAW. Mengapa umatnya Rasulullah ini paling mulia, paling utama? Di dalam Al-Quran diterangkan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak pada yang baik, mencegah dari yang munkar. Ini umat Islam. Dimanapun umat Islam berada, pasti ngajak bangun masjid, ngajak kuliah maghrib, ngajak sambutan Maulidur Rasul, yasinan, tahlil, macam-macam. Mendirikan madrasah, rumah tahfidz, pondok pesantren, itu di mana-mana umat Islam. Jangankan umat Islam yang ada di rumpun bangsa Melayu, memang mayoriti umat Islam. Kadang-kadang ada saudara kita kerja di Korea ya, kerja di Hong Kong, di UK, di Inggris. Sampai di sana karena sekarang ini ada handphone, komunikasi. Lalu kalau hari cuti mereka berjumpa. Setelah berjumpa macam mana? Ditengok di antara wajah-wajah kawannya, siapa kira-kira yang pantas jadi ustadz, diminta bagi tausiah. Padahal di kampungnya bukan ustadz, tapi merantau ke luar negeri dipanggil ustadz.
Nanti kalau ada cuti panjang, mereka tajahan. Mereka tajahan uang. Setelah banyak uangnya, jemput ustadz-ustadz dari Nusantara, dari Indonesia, dari Malaysia. Macam saya pernah dijemput ke Korea, diminta ke Hong Kong, diminta ke Amerika, ke Kanada. Itu yang jemput bukan orang Amerika, bukan orang Korea. Kita tak pandai cakap Korea. Yang jemput ya orang Melayu pula itu. Sampai sana ya bahasa Melayu. Nah, ini artinya apa? Umat Islam ini memang karakternya, wataknya amar ma'ruf nahi munkar. Karena umat Islam ini selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Umat Islam ini menjadi umat istimewa. Apa istimewanya? Umat Islam ini kalau bersepakat dipastikan benar. Ini yang disebut ijma ulama. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Artinya kalau umat Islam ini bersepakat pasti benar. Karenanya wajib mengikuti ijma ulama. Kalau tak ikut ijma ulama, masuk neraka. Man syadda syadda ilan nar. Siapa yang mengeluarkan dirinya dari mayoriti, dari ijma ulama, masuk neraka dia. Karenanya tanda-tanda ahlus sunnah wal jamaah mengikuti ijma ulama. Kalau ulama tidak berijma, maka siapa yang kita ikuti? Dalam hadis ini, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis sawadil a'wam. Apabila kalian melihat perbezaan pendapat yang berbeza-beza, banyak perbezaan, maka berpeganglah dengan golongan mayoriti, golongan terbanyak. Mengapa golongan mayoriti? Golongan mayoriti ini adalah golongan yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu kata para ulama, tanda-tanda kelompok yang benar ahlul haq. Golongan yang benar di dalam Islam adalah golongan mayoriti. Mengapa golongan mayoriti? Umat Islam ini oleh Allah dijadikan umat yang paling mulia, paling baik. Anugerah Allah pada umat Islam luar biasa. Mereka diberi kemampuan, diberi semangat untuk selalu amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar selalu jalan, maka ajaran, akidah, ajarannya selalu dijaga oleh Allah, tidak akan berubah dalam perjalanan masa. Karenanya saudara, kalau ada satu kelompok membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan, apalagi mensyirikkan mayoriti umat Islam, maka ingat itu berarti aliran sesat.